Matahari siang itu terasa membakar kulit. Peluh menetes dari kening Bima, jatuh ke tanah yang berdebu. Tangan kasarnya menggenggam erat sekop, menggali, memindahkan pasir, dan mengangkat batu bata. Setiap ayunan sekop bukan sekadar gerakan bekerja, tapi sebuah doa dalam diam. Semoga cepat lunas uang kuliahmu, Rani. Bima bukan lelaki yang banyak bicara. Ia tahu dirinya hanyalah kuli bangunan, dan ia bangga dengan itu. Baginya, pekerjaan ini memang berat, tapi halal. Uang yang ia bawa pulang setiap sore adalah hasil peluhnya sendiri, bukan meminta-minta. Rani, istrinya, sedang kuliah di semester akhir. Selama bertahun-tahun, Bima rela menahan diri dari banyak keinginan. Ia tidak pernah membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri, tidak pernah makan di restoran mewah. Semua uang lebih ia kumpulkan demi satu tujuan, agar istrinya bisa lulus, mendapat pekerjaan tetap, dan hidup mereka menjadi lebih baik. Kadang, Bima pulang larut karena mengambil lembur. Bukan karena ia kuat tanpa istirahat, tapi karena ia tahu setiap tambahan upah bisa membantu Rani membeli buku atau membayar biaya praktikum. Dan setiap kali Rani menceritakan kesulitannya, Bima hanya menjawab dengan senyum. Tenang saja, selama aku masih bisa angkat semen, kamu gak akan kekurangan. Tahun demi tahun berlalu, Bima menyaksikan sendiri bagaimana Rani akhirnya lulus kuliah, lalu diterima sebagai PNS. Hari itu adalah salah satu hari paling membahagiakan bagi Bima. Ia memeluk Rani dengan bangga. Akhirnya, semua perjuangan kita nggak sia-sia. Namun, kebahagiaan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang aneh. Rani yang dulu sederhana kini semakin sibuk. Sikapnya berubah, pelan-pelan bukan lagi seperti dulu yang selalu bersyukur dan ramah. Ia mulai jarang menjawab pesan Bima ketika di kantor. Jika Bima menjemput, Rani terlihat canggung, bahkan malu jika teman kantornya melihat. Hingga suatu malam, Rani duduk di meja makan dengan wajah datar. "Bim, kita perlu bicara," katanya singkat. Bima menatap heran. "Bicara apa?" Rani menarik napas panjang. "Aku mau pisah. Aku gak sanggup terus begini. Aku malu kalau suamiku cuma tukang bangunan, sedangkan aku PNS. Kita beda dunia." Bima terdiam. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Ia tak percaya wanita yang ia perjuangkan habis-habisan kini menganggapnya rendah. "Melu, Ronnie, pekerjaan yang bikin kamu jadi PNS itu dari peluhku, dari tanganku yang kau sebut tukang itu. Apa selama ini kamu gak pernah ingat?" Ronnie menandok, tak berani menatap. Tapi kata-kata itu sudah cukup untuk menggores luka paling dalam di hati Bima. Malam itu, Bima duduk lama di teras rumah kontrakan mereka. Angin malam berembus, tapi hatinya terasa lebih dingin. Ia mengingat kembali semua malam lembur, semua uang yang ia simpan, semua mimpi yang ia bangun bersama. Ronnie yang kini runtuh seperti tembok reot tanpa pondasi. Di kejauhan, suara palu terdengar dari proyek bangunan yang masih berjalan malam itu. Ironis, pikir Bima. Ia membangun rumah untuk orang lain, sementara rumah tangganya sendiri sedang hancur. Sejak malam itu, rumah kontrakan yang dulunya penuh tawa berubah menjadi dingin. Rani dan Bima jarang berbicara. Bahkan saat makan bersama, sendok dan garpu terdengar lebih nyaring daripada suara mereka. Bima mencoba bertahan. Ia berpikir, mungkin Rani hanya lelah atau sedang terpengaruh lingkungan kerja. Tapi beberapa hari kemudian, harapan itu benar-benar runtuh. Suatu sore, saat Bima pulang dari proyek, ia menemukan koper besar di ruang tamu. Rani sedang merapikan baju-bajunya, melipat rapi, lalu memasukkannya ke dalam koper. "Kamu mau kemana?" tanya Bima dengan suara bergetar. Rani berhenti sejenak, tapi tak menatap Bima.
Aku pindah ke rumah dinas, lebih dekat ke kantor. Dan aku rasa ini yang terbaik. Bima melangkah mendekat. Yang terbaik buat siapa, Ron? Buat kamu atau buat kita? Rani akhirnya menatapnya, tapi matanya dingin. Bima, kita udah beda jalan. Aku gak bisa pura-pura bahagia. Aku pengen pasangan yang sepadan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada paku baja. Bima ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya helaan napas panjang. Jadi semua perjuangan ini gak ada harganya di matamu. Rani terdiam, lalu kembali membereskan bajunya. Aku gak mau debat. Kita urus perceraian saja. Malam itu, Bima berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya ke sebuah warung kopi kecil dekat proyek tempatnya bekerja. Di sana, ia duduk diam sambil menatap gelas kopi hitam yang mulai dingin. Temannya sesama kuli, Pak Rahmat, datang menghampiri. "PM, kenapa mukamu kusut begitu? Ada masalah?" Bima hanya menggeleng. "Enggak apa-apa." Tapi air matanya sudah jatuh. Tanpa ia sadari, Pak Rahmat duduk di depannya, menepuk pundaknya. "Bim, kalau perempuan gak bisa menghargai perjuanganmu, berarti dia gak layak dapat kebaikanmu. Ingat, rezeki gak cuma dari istri. Tuhan itu adil." Bima menandok. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa menampar hatinya. Iya, Saida, selama ini ia hanya memikirkan bagaimana membahagiakan Rani, sampai lupa membahagiakan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk tetap bekerja seperti biasa. Ia tahu dunia tak akan berhenti hanya karena hatinya hancur. Palu tetap diketuk, semen tetap diaduk, batu bata tetap disusun. Namun di sela-sela itu, ada tekad baru yang tumbuh. Tekad untuk bangkit, bukan demi Rani, tapi demi dirinya sendiri. Ia mulai menyimpan sebagian besar gajinya. Ia berpikir untuk membuka usaha kecil suatu saat nanti. Dalam hatinya, Bima berbisik, "Kalau dulu, aku bisa bikin orang lain naik derajat. Sekarang, waktunya aku yang naik." Dan tanpa ia sadari, langkah itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pagi itu udara masih dingin, tapi suara palu dan gergaji di proyek sudah mulai bersahutan. Bima datang lebih awal dari biasanya. Ia memandangi tumpukan batu bata di sudut lapangan kerja. Baginya, batu bata itu bukan sekadar bahan bangunan, tapi simbol perjuangan. Disusun satu persatu, pelan tapi pasti, hingga berdiri kokoh menjadi rumah. Persis kayak hidup. Gumamnya pelan. Kalau sabar nyusun, pasti jadi kuat. Sejak kepergian Rani, Bima mulai berpikir panjang. Ia tidak mau seumur hidup hanya mengandalkan gaji harian. Setiap sore setelah pulang kerja, ia mencatat pengeluaran dan menyisihkan sedikit uang. Meski jumlahnya kecil, awalnya hanya 5.000, 10.000, tapi ia konsisten. Suatu sore, saat duduk di warung kopi yang biasa, Pak Rahmat kembali menghampirinya. "Bim, kemarin aku dengar kamu sering nyatet-nyatet uang. Mau bikin apa?" Tersenyum kecil. "Aku mau coba buka usaha, Pak. Nggak besar, yang penting jalan. Mungkin jualan bahan bangunan, atau buka jasa renovasi kesel kosilan." Pak Rahmat mengangguk pelan. "Bagus itu. Modalnya memang kecil, tenang. Kalau butuh bantuan tenaga, bilang sama saya." Obrolan sederhana itu menjadi dorongan besar bagi Bima. Ia mulai belajar dari tukang senior tentang harga semen, jenis kayu, dan cara menghitung kebutuhan material. Setiap hari ia mencatat, membaca brosur toko bangunan, dan bertanya ke orang yang lebih berpengalaman. Bulan demi bulan berlalu, tabungannya mulai bertambah. Di sisi lain, Bima juga mendapat tawaran kerja borongan dari tetangga yang ingin memperbaiki dapur. Meskipun hanya pekerjaan kecil, ia mengerjakannya sepenuh hati. Hasilnya rapi dan tetangganya puas. Dari mulut ke mulut.
Nama Bima mulai dikenal di kampung sebagai tukang yang teliti dan jujur. Lama-kelamaan, pesanan renovasi kecil datang lebih sering. Bima mengatur waktunya dengan hati-hati agar pekerjaan di proyek tidak terganggu. Dihabiskan untuk membuat rancangan sederhana dan menghitung biaya. Suatu hari, saat sedang mengangkat semen, mandor proyek memanggilnya. "Bim, ada kontraktor yang nyari tukang yang rajin dan bisa dipercaya. Aku sebut namamu. Mau nggak?" Bima tertegun. Kesempatan itu seperti pintu besar yang terbuka di depannya. "Mau, Pak. Terima kasih." Mulai saat itu, hidup Bima mulai bergerak ke arah yang berbeda. Ia tak lagi sekadar kuli harian, tapi mulai menjadi kepala tukang di beberapa proyek kecil. Uangnya semakin cukup. Bahkan ia mulai memikirkan untuk membeli tanah sendiri. Malam itu, duduk di teras kontrakan, Bima menatap langit. "Rani, kamu mungkin malu punya suami tukang, tapi suatu hari nanti, kamu akan lihat sendiri. Dari Tangen, tukang inilah aku membangun hidupku. Sampai orang yang dulu kau pandang rendah, berdiri lebih tinggi dari yang kau sangka." Bima tahu, ini baru permulaan, tapi seperti batu bata pertama yang ia letakkan di sebuah pondasi, ia yakin sisanya akan menyusul. 3 tahun berlalu sejak kepergian Rani. Waktu berjalan cepat, tapi setiap langkah Bima penuh kerja keras. Dari sekadar kuli harian, ia kini sudah memimpin beberapa tukang dalam proyek renovasi rumah. Pagi itu, Bima sedang mengawasi pekerjanya. Membangun pagar beton ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, ini Mas Bima." "Ya, benar. Dengan siapa?" "Saya Arif, kontraktor dari kota. Dapat rekomendasi dari Mandor Surya. Ada proyek rumah 2 lantai. Butuh kepala tukang yang bisa dipercaya." "Minat." Bima terdiam sejenak. Proyek rumah 2 lantai bukan hal kecil. Bayarannya pun pasti lebih besar dari proyek yang biasa ia tangani. "Minat sekali, Pak. Kapan bisa ketemu?" "Besok pagi, kita bahas detailnya." Keesokan harinya, Bima datang ke sebuah kantor kecil di pusat kota. Ia mengenakan kemeja sederhana, celana jeans, dan sepatu yang ia semir bersih. Meski grogi, ia berusaha percaya diri. Pak Arif menyambut hangat dan langsung menunjukkan rancangan rumah yang akan dibangun. "Saya butuh orang yang gak cuma kerja cepat, tapi rapi," katanya. Mas Bima ini telaten dan gak suka main curang. Bima tersenyum. "Bagi saya, Pak, bangunan itu gak cuma soal berdiri atau enggaknya tembok, tapi soal orang yang tinggal di dalamnya. Kalau rapi, orangnya nyaman." Jawaban itu membuat Pak Arif tersenyum puas. Tanpa banyak ragu, ia menyerahkan proyek itu kepada Bima. Proyek besar pertama Bima dimulai. Ia memimpin 10 tukang, mengatur jadwal, mengawasi kualitas pekerjaan, bahkan ikut bekerja saat ada yang kurang. Selama 6 bulan, ia menghabis pagi hingga sore di lokasi, memastikan semua berjalan lancar. Saat proyek selesai, hasilnya membuat Pak Arif terkesan. "Bim, kamu gak cuma bangun rumah, tapi bangun kepercayaan saya. Kalau ada proyek lain, kamu orang pertama yang saya hubungi." Bukan janji kosong. Dalam setahun, Bima menangani 3 proyek besar. Uangnya cukup untuk membeli sebidang tanah di pinggir kota. Ia mulai membangun rumah kecilnya sendiri. Rumah yang ia rancang dengan tangannya, dari pondasi sampai atap. Suatu sore, ketika Bima sedang mengukur pekarangan rumah barunya, sebuah mobil putih berhenti di depan. Dari dalam keluar seorang wanita dengan pakaian rapi. Bima menatap dan hatinya terhenti sejenak. Rani. Wajah itu masih sama, tapi tatapannya kini penuh keraguan. Ia berjalan pelan mendekat. "Bima, ini rumah kamu?" "Iya," jawab Bima singkat.
Rani menatap bangunan setengah jadi itu, lalu kembali menatap Bima. Aku dengar dari orang kampung, kamu sekarang sukses. Aku gak nyangka. Bima hanya tersenyum tipis. Aku juga gak nyangka, dari tangan yang dulu kamu anggap rendah, ternyata bisa membangun ini semua. Rani terdiam. Ada rasa malu di wajahnya. Ia hendak berkata sesuatu, tapi Bima lebih dulu melangkah pergi. Melanjutkan pekerjaannya seolah kehadiran Rani hanya angin lalu. Dalam hati, Bima tahu ini baru awal dari cerita yang akan membuat Rani benar-benar menyesal. Sejak pertemuan singkat di depan rumah barunya itu, Bima mulai sering melihat tanda bahwa Rani kembali mengitari hidupnya. Awalnya hanya kabar dari tetangga. Bim, kemarin si Rani tania-tania soal kamu. Katanya kamu sekarang udah jadi bos tukang ya. Bima hanya menjawab dengan senyum datar. Ia tidak mau larut dalam masa lalu yang pernah menggores luka sedalam itu. Pagi itu, Bima sedang berada di lokasi proyek membuat teras rumah bergaya minimalis ketika sebuah pesan masuk di ponselnya. Nomornya disimpan atas nama Rani. Bima, kalau ada waktu, aku mau ketemu. Aku mau ngobrol baik-baik. Bima menatap layar lama sekali, lalu meletakkan ponselnya kembali di meja. Ia memilih tidak membalas. Sejak hari itu, pesan serupa datang berkali-kali. Kadang hanya sapaan singkat, kadang disertai foto makanan yang dulu mereka sukai bersama. Tapi semua itu Bima abaikan. Sementara itu, karier Bima terus melesat berkat hubungan baik dengan Pak Arif dan beberapa kontraktor lain. Ia mendapat proyek pembangunan ruko di tepi jalan utama. Dari keuntungan itu, ia berani membuka toko bahan bangunan kecil di dekat rumahnya. Toko itu ia kelola bersama 2 pekerja kepercayaan. Bima memajang berbagai barang, semen, pasir, cat, paku, sampai peralatan tukang. Baginya, ini adalah mimpi yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Dulu, ia membeli semen dari toko orang. Sekarang ia yang menjualnya. Malam hari, ia duduk di kursi kayu di depan tokonya, memandangi papan nama yang ia pesan sendiri. Toko bangunan Bima Jaya. Senyumnya mengembang. Peluh yang dulu dianggap hina, ternyata bisa menghidupi banyak orang. Gumamnya pelan. Namun ketenangan itu kembali terusik. Suatu sore, saat ia sedang mengatur stok barang, sebuah mobil berhenti di depan toko. Dari dalam, Rani keluar sambil membawa tas tangan mahal. Bima, panggilnya pelan. Bima menoleh sebentar, lalu kembali merapikan cat kaleng di rak. Aida, perlu apa Ron? Roni menandok, lalu berkata lirih. Aku minta maaf. Aku salah ninggalin kamu dulu. Aku pikir jadi PNS itu segalanya. Tapi ternyata aku salah pilih. Bima berhenti bekerja, menatapnya. Ron, waktu itu kamu gak cuma ninggalin aku. Kamu ninggalin harga diriku sebagai suami. Dan itu gak bisa aku lupakan. Air mata mulai menggenang di mata Rani. Tapi aku mau kita mulai lagi. Aku siap kalau kamu mau terima aku kembali. Bima tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia, lebih seperti senyum seseorang yang sudah terlalu lelah untuk kembali ke masa lalu. Ron, aku sudah mulai hidup baru, dan di hidup yang sekarang, kamu cuma bagian dari cerita lama. Rani terdiam, menahan tangis. Ia berusaha bicara lagi, tapi Bima sudah berbalik, masuk ke tokonya, meninggalkannya berdiri sendirian. Malamnya, Bima menulis sesuatu di buku catatan usahanya. Hidup itu seperti membangun rumah. Kalau pondasinya retak, sekuat apapun kamu mencoba memperbaiki, bangunan itu tetap rapuh. Lebih baik mulai dari awal dengan bahan yang baru dan rencana yang lebih baik. Ia menutup buku itu sambil tersenyum. Ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari bab baru yang akan lebih besar lagi. 2 tahun setelah membuka toko bangunan Bima Jaya, usaha Bima
berkembang pesat. Ia sudah memiliki 3 cabang, satu di kampung, satu di pusat kota, dan satu lagi di daerah perumahan baru. Bukan hanya itu, ia juga sering diundang dalam acara desa dan kota sebagai donatur. Dulu, ia hanya kuli bangunan yang dipanggil untuk mengangkat semen. Sekarang, namanya dipanggil di panggung untuk menerima plakat penghargaan. Suatu hari, pemerintah kota mengadakan acara pembangunan masjid besar di pusat kota. Kontraktor yang menangani proyek itu adalah Pak Arif, mentor sekaligus sahabatnya sekarang. "Bim," kata Pak Arif saat bertemu di lokasi, "aku butuh kepala proyek yang bukan cuma paham teknik, tapi juga punya integritas. Kamu mau pegang ini?" Bima sempat terdiam. Proyek ini bukan sekadar bangunan, ini rumah ibadah yang pasti akan dikenang bertahun-tahun. "Mau, Pak? Insya Allah, saya akan jaga amanah ini." Selama berbulan-bulan, Bima mengatur semuanya. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Setup detail dari pondasi, ornamen kaligrafi, hingga pencahayaan ia awasi langsung. Ia ingin masjid ini berdiri kokoh, indah, dan nyaman bagi semua jamaah. Ketika masjid itu akhirnya diresmikan, seluruh masyarakat berkumpul. Wali Kota Nake ke podium, lalu menyebut namanya dengan lantang. Terima kasih kepada Bima, putra daerah yang membuktikan bahwa kerja keras, kejujuran, dan kesabaran bisa mengangkat derajat seseorang. Dari kuli bangunan, kini menjadi pengusaha sukses dan teladan masyarakat. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang bahkan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di antara kerumunan itu, Bima melihat seorang wanita berjilbab biru muda berdiri sambil tes. Ia mengenal wanita itu, namanya Salsabila, pemilik toko alat tulis yang pernah menjadi pemasok papan tulis untuk proyek sekolah yang ia bangun. Salsabila berbeda. Ia tak pernah peduli seberapa besar usaha Bima atau berapa banyak uangnya. Yang ia hargai adalah bagaimana Bima selalu menepati janji, tidak pernah mengambil hak orang lain, dan selalu menolong tanpa pamrih. Beberapa minggu setelah acara peresmian masjid, Bima memberanikan diri mengajak Salsabila makan siang. Obrolan mereka mengalir begitu saja, tanpa rasa canggung. "Bima," kata Salsabila sambil tersenyum, "aku tahu kamu pernah punya masa lalu yang berat, tapi aku lihat sekarang kamu sudah lebih kuat. Mungkin karena kamu belajar dari luka itu." "Benar," jawab Bima. "Dulu aku pikir kebahagiaan itu cuma ada kalau orang yang kita cintai ada di samping kita. Tapi ternyata kebahagiaan itu ada saat kita berdiri tegak apapun yang terjadi." Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Perlahan, Salsabila menjadi bagian penting dalam hidup Bima, bukan karena ia butuh, tapi karena ia mau. Sementara itu, Rani kadang masih muncul di acara-acara desa, tapi Bima hanya menyapanya sekilas. Ia tak pernah lagi merasa marah atau dendam, hanya rasa biasa. Seperti melihat orang asing yang pernah singgah sebentar di masa lalu. Di teras rumah besarnya, Bima duduk bersama Salsabila sambil memandang langit sore. "Sal," katanya, "kalau dulu aku membangun rumah orang, sekarang aku membangun hidupku sendiri. Dan aku bersyukur kali ini aku membangunnya dengan orang yang tepat." Salsabila tersenyum, menatapnya lembut. "Semoga rumah ini dan hidup kita kokoh selamanya, Bima." Bima mengangguk. Ia tahu pondasi hidupnya kini kuat bukan lagi karena siapa yang menemaninya, tapi karena ia sendiri yang menegakkannya. 3 tahun setelah peresmian masjid, nama Bima sudah tak asing lagi di kota. Usahanya merambah ke berbagai bidang, dari toko bangunan, kontraktor, hingga properti. Ia sering diundang untuk berbicara tentang kewirausahaan di akara-kora komunitas. Bima tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai sosok dermawan yang membantu banyak orang.
Rumahnya yang dulu hanya kontrakan kecil, kini telah berdiri megah di tanah sendiri. Dengan halaman luas dan taman yang rapi. Di sisi lain, Rani menjalani hidup yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan dulu. Pernikahan keduanya gagal setelah 3 tahun suaminya, yang ia pilih karena status, ternyata hanya memanfaatkan gajinya dan akhirnya meninggalkannya. Ia kini kembali ke rumah orang tuanya, bekerja seperti biasa di kantor, tapi hidupnya terasa kosong. Suatu sore yang tenang, saat Bima sedang duduk di halaman rumah bersama Salsa yang kini sudah menjadi istrinya, sebuah mobil berhenti di depan. Dari dalam keluar sosok yang sudah lama tak ia temui. Rani. Ia berjalan perlahan ke arah pagar, wajahnya sedikit pucat. "Bima, boleh aku masuk sebentar?" Bima menoleh sekilas, lalu mengangguk sopan. "Silakan." Di ruang tamu, Rani duduk sambil menatap sekeliling. Matanya menyapu interior rumah itu, dinding kokoh, perabotan mewah dan suasana hangat yang tak pernah ia rasakan dulu. "Kamu sudah sejauh ini, Bim?" "Aku bangga." "Terima kasih," jawab Bima singkat. Rani menunduk, lalu berkata lirih, "Aku menyesal, aku salah ninggalin kamu dulu. Aku kira status itu segalanya. Ternyata aku salah besar. Aku kehilangan orang yang paling tulus sama aku." Bima menatapnya, matanya tenang, suaranya datar, tapi tegas. "Ron, kamu gak cuma ninggalin aku. Kamu ninggalin perjuangan kita. Waktu itu, aku gak cukup buat kamu. Dan sekarang, meski aku punya semuanya, aku tetap bukan orang yang kamu pilih dulu." Air mata Rani jatuh. Ia mencoba tersenyum pahit. Kalau aku minta kesempatan lagi?" Bim menggeleng perlahan. Hidup itu seperti bangunan. Kalau pondasinya sudah retak, memperbaikinya butuh biaya yang terlalu besar. Kadang lebih baik membangun dari awal dengan bahan baru yang lebih kuat. Dan aku sudah melakukannya bersama Salsabila. Salsabila muncul dari dapur, membawa 2 kangkung, dan ia tersenyum ramah kepada Rani, lalu duduk di samping Bima. Genggaman tangan mereka membuat Rani sadar pintu itu sudah tertutup rapat. Rani pamit dengan langkah gontai. Dari balik jendela, Bima melihatnya berjalan menuju mobil, lalu pergi tanpa menoleh. Di hati Bima tidak ada lagi amarah atau dendam, hanya rasa lega. Lega karena luka yang dulu begitu dalam kini benar-benar sembuh, dan ia berdiri kokoh di atas hidup yang ia bangun sendiri. Ia menatap Salsabila sambil tersenyum. "Sal, aku dulu kehilangan rumah, tapi Tuhan kasih aku istana yang sebenarnya." Salsabila membalas senyum itu, dan di bawah langit senja yang hangat, Bima tahu ini adalah akhir dari satu bab dan awal dari kehidupan yang lebih indah.